Secara umum, masa prasejarah Indonesia ditinjau dari dua aspek berdasarkan bahan untuk membuat alat-alatnya, terbagi menjadi zaman batu dan zaman besi. Berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, terbagi menjadi masa berburu dan masa mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam dan masa perundingan. Zaman batu adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu dapat diprioritaskan menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Zaman logam adalah zaman di mana orang sudah membuat alat-alat dari logam. Orang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi peralatan. Zaman logam terdiri atas 3, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Sedangkan zaman bercocok tanam dan perundingan adalah zaman di mana manusia sudah lebih pintar dan sudah memilih tempat untuk tinggal dan menetap. Hal ini dibuktikan dengan penemuan beberapa alat seperti sabit, pisau, dan bajak. Memasuki zaman penjajahan, diberlakukan sistem tanam paksa yang digagas oleh Belanda. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa menyisihkan 2% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman lainnya. Berdasarkan biaya perang di Belgia dan perang di Penogoro yang dihadapi Belanda, membuat keuangan Belanda di ujung kebangkrutan. Akhirnya pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya perang tersebut. Solusinya adalah dengan cara Kulturstelsel atau cara harfiahnya sistem budidaya. Kulturstelsel ini pada akhirnya adalah sistem yang memaksa rakyat jajahannya menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadinya. Sistem tanam paksa diperkasai oleh Jens van der Bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan. Aturan tanam paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan ke rakyat pribumi nyatanya berbeda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 2% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Namun pelaksanaannya Belanda merebut lebih dari 1,5 tanah, bahkan seluruh tanah milik rakyat jika tanah tersebut subur. Pada aturan lain tertera jika rakyat gagal panen, maka gagal panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun pada pelaksanaan justru rakyat yang harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan hasil panen yang seharusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda yang menjadi serakah. Tanam paksa ini membuat rakyat pribumi semakin menderita. Tak jarang banyak rakyat pribumi yang jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Bahkan diantaranya banyak juga yang mengalami meninggal dunia. Namun pada pertanian modern, pertanian Indonesia banyak mengalami perubahan, bahkan dapat dikatakan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang sangat besar untuk keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor identitas bangsa, hasil pertanian di tanah pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia, dimulai dari petani yang memanggul cangkul dan garu tanpa mengeluh. Sektor pertanian tidak pernah berhenti untuk melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini, dengan adanya peralatan Al-Sintan, selain mengolah agraria lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih cepat dan efisien. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian jangan sampai kehilangan penerusnya.
Saatnya generasi muda ikut andil dan bergerak. Jadilah pahlawan bangsa di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas pertanian di negeri ini.